Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Wijaya dengan NIM 121241007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya dan kelompok saya dalam tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia WI 2005. Nah, jadi untuk hasil karya ilmiahnya adalah wearable health monitoring untuk kerja tambang berbasis Arduino dan sensor vital. Nah, dari karya ilmiah yang saya dan teman-teman saya buat, ada latar belakang yang melatari pembuatan alat yang kami buat kemarin. Latar belakangnya adalah pekerja tambang itu menghadapi resiko tinggi karena lingkungannya ekstrim secara fisik dan juga mental. Kecelakaan kerja banyak terjadi akibat kurangnya pemantauan kondisi vital pekerja seperti detak jantung dan lokasi mereka. Maka alat wearable pembantu kesehatan berbasis Arduino dan sensor vital ini kami rancang untuk membantu dan meningkatkan keselamatan kerja untuk antisipasi kecelakaan di dunia pertambangan. Nah, ada fakta di lapangan bahwa sebuah studi nasional menyebutkan bahwa sekitar 80% kecelakaan tambang itu terjadi karena faktor fatigue atau kelelahan. Nah, kelelahan ini bisa kami deteksi dengan sensor yang membaca alat-alat vital yang ada di tubuh pekerja tambang. Dengan estimasi biaya akibat kelelahan tersebut adalah 18 miliar US dollar per tahun. Selain itu, 96% pekerja pernah mengalami kelelahan dan 58,9% perusahaan pernah mencatat insiden kecelakaan karena kelelahan tersebut. Data ini diambil dari mindsafety.id. Lah, terus kami memiliki tujuan dalam pembuatan alat ini. Yang pertama, tujuannya membuat alat wearable berbasis ESP32 dan sensor MAX 30100. Kedua, mendeteksi detak jantung dan lokasi pekerja tambang secara real time. Dan tiga, memberi peringatan dini saat kondisi abnormal terdeteksi dari tubuh pekerja tambang tersebut. Untuk komponen alat yang kami gunakan itu singkatnya ada segini ya. Walaupun memang ada perintilan-perintilannya banyak gitu. Yang pertama, kita ada microcontroller ataupun otak utama lah dari alat yang kami buat ini, yaitu kami menggunakan ESP32C60. Kemudian untuk sensornya sendiri kami menggunakan MAX 30100. Ini sensor bisa membaca detak jantung dan saturasi oksigen yang ada di tubuh. Kemudian untuk outputnya kami juga salurkan kepada layar OLED mini. Jadi pekerjanya bisa melihat secara langsung juga hasil bacaan dari sensor tersebut. Kemudian kami menggunakan baterai agar lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Kemudian ada buzzer alarmnya. Kemudian ada breadboard untuk tempat menyambungkan semua komponen ini, dan juga perkabelan tidak lupa. Nah, untuk cara kerjanya sendiri dari alat ini sebenarnya cukup simpel ya. Data hasil sensor membaca detak jantung, saturasi oksigen dari kulit, kemudian dikirimkan datanya untuk diolah ke ESP32. Dari ESP32 ini outputnya ataupun hasilnya akan ditampilkan di layar OLED dan juga di aplikasi Blink gitu ya. Jadi pemantauan ini terjadi secara jauh juga bisa gitu. Kemudian alarmnya berbunyi ketika sensor dari MAX 30100-nya ini kalau mendeteksi keabnormalan. Jadi keabnormalan yang kami pilih di sini adalah ketika detak jantung pekerjanya kurang dari 40 detak per menit dan juga saturasi oksigennya di bawah 90%. Kemudian ada RAB atau rancangan anggaran biaya. Ini semua kurang lebih alat-alat dan bahan-bahan yang kami gunakan dan kami beli saat perancangan alat prototipenya. Kurang lebih menghabiskan dana sekitar Rp470.500.
Nah, setelah alatnya selesai, kami pun mencoba untuk menganalisis kinerja dari alat ini. Kami melakukan metode eksperimen kuantitatif dengan observasi secara langsung kepada um, subjek subjek yang kami pilih di sini adalah satu orang pria dan satu orang wanita. Jadi datanya dikumpulkan untuk membandingkan ya hasil bacaan detak jantung sebelum dan sesudah beraktivitas olahraga. Jadi kami subjeknya kami kenakan perlakuan yaitu olahraga gitu ya pada pria dan wanita untuk tadi dibandingkan hasil bacaan detak jantungnya. Setidaknya ada 4 hasil yang kami dapatkan. Yang pertama adalah alatnya sudah berhasil untuk mendeteksi detak jantung dan saturasi oksigen. Kemudian setelah diberi perlakuan, bacaan detak jantungnya mengalami peningkatan yang memang sudah sebagai mestinya gitu ya, harusnya memang seperti itu. Dan ketiga, hasilnya itu menunjukkan perbedaan nih antara bacaan sensor detak jantung yang di pria dan di wanita, mau itu sebelum dan sesudah diberi perlakuan olahraga. Nah, cuman kami memiliki satu masalah di sini, yaitu sensor GPS yang kami gunakan itu mengalami freeze ataupun koneksinya itu selalu bermasalah di rangkaiannya gitu, sehingga sensor GPS-nya mengakibatkan komponen-komponen lain untuk tidak bekerja dan berhenti bekerja gitu, atau ngehang lah bahasanya. Nah, setelah kami komunikasikan bersama dosen PRD-nya, beliau juga tidak apa-apa jika sensor GPS-nya tidak digunakan. Lebih baik tidak digunakan daripada digunakan tapi mengganggu kinerja dari komponen lain. Sorry. Nah, kemudian kita juga mengolah data dari sensor bacaannya gitu ya. Kami interpretasikan dalam bentuk grafik di sini. Bagian sini adalah detak jantung per menit dari laki-laki yang tidak diberi perlakuan apapun, berada di antara 70 dan 80. Setelah dilakukan olahraga meningkat jadi di antara 100 dan 120. Begitupun juga dengan wanita. Sebelum dilakukan olahraga detak jantungnya di antara 100 sampai 120. Namun setelah dilakukan olahraga cukup stabil dan menyentuh 140 detak jantung per detik ya. Nah, untuk kesimpulannya bahwa wearable ini cukup efektif untuk mendeteksi kondisi vital. Namun masih ada kendala teknis seperti kestabilan sensor dan gangguan I2C. I2C itu kurang lebih lalu lintas di antara komponen-komponen itulah yang harus diperbaiki ke depannya gitu. Kemudian saran-saran seperti bisa untuk mengoptimalkan software dan sensornya. Kemudian bisa dilakukan uji coba secara langsung di lokasi tambang yang sebenarnya gitu ya, supaya bisa dinilai juga keergonomisannya, kemudian dan lain-lainnya lah. Kemudian bisa ditambahkan fitur-fitur pemantauan yang bermanfaat lainnya gitu, misalnya sensor suhu ataupun fitur-fitur yang lain lah yang membantu para pekerja untuk tetap selamat. Dan kemudian perlu dilakukan kolaborasi dengan tenaga ahli K3 supaya alat yang kami rancang ini kebutuhannya sesuai dan sesuai juga dengan SOP K3 yang ada dan berlaku di Indonesia ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.